فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan ya kan, kajian tafsir kita. Proyek bang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wadhkuru ni'matallahi alaikum. Dan ingatlah kenikmatan Allah atas kalian. Di sini nikmat mufrad dan dia dimudhafkan. Faya'um kulla ni'am, sehingga mencakup semua nikmat. Di sini lafadznya dia mufrad bentuk tunggal dan dia dimudhafkan. Nikmatallahi, maka dia memberikan faedah umum, mencakup semua nikmat. Ingatlah semua nikmat Allah atas kalian. Dan di antara fungsi pengingatan terhadap nikmat ini, sebagaimana di sini dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan janji kita kepada Allah untuk senantiasa taat dan mendengar, adalah agar lebih mudah menjalankan perkara yang kedua ini. Setelahnya Allah mengatakan wa mitsaqahul ladzi wasaqakum bih idz qultum sami'na wa ata'na. Dan ingatlah perjanjian kalian. Mitsaq itu al-ahdul muakkad, perjanjian yang ditekankan. Itu namanya mitsaq, perjanjian yang dikuatkan. Dan ingatlah perjanjian kalian yang telah kalian buat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa perjanjiannya? Janji kalian kepada Allah adalah tatkala kalian mengatakan sami'na wa ata'na. Untuk kalian senantiasa mendengar ucapan Allah dan Rasul-Nya dan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Sami'na ini lima yuqal, untuk sesuatu yang diucapkan, sami'na, sehingga mencakup ucapan Allah dan ucapan Rasul, maka sami'na. Wa ata'na ini mencakup perintah dan larangan. Wa ata'na ini terkait dengan perintah dan larangan. Perintahnya dijalankan, larangannya ditinggalkan. Sehingga disebutkannya nikmat di awal itu adalah agar lebih mudah bagi kalian, wahai para hamba, untuk mendengar dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka coba caranya adalah dengan banyak-banyak mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika banyak mengingat nikmat Allah, maka akan semakin mudah untuk sami'na wa ata'na. Karena akan tumbuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tumbuh rasa syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan sekian banyak nikmat. Sehingga gampang ketika sudah ingat banyak nikmat yang kita dapatkan dari Allah, sehingga untuk sami'na wa ta'na itu lebih gampang. Beda ketika kita tidak banyak mengingat nikmat. Akan sulit bagi seorang hamba untuk sami'na wa ta'na, karena dia nggak merasa punya hutang budi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu sebelum Allah ingatkan kita dengan janji kita sami'na wa ta'na, Allah suruh kita banyak-banyak ingat nikmat. Coba ingat berapa banyak nikmat yang sudah kalian pakai dari Allah Subhanahu wa taala. Masa sudah sebanyak itu nikmat yang kita dapatkan, mulai dari nikmat-nikmat yang besar, nikmat Islam, nikmat iman, dan seterusnya dari nikmat-nikmat yang besar. Masa masih nggak mau lagi sami'na wa ta'na? Masih kurang apa? Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mafhum kaitannya ya? Kenapa di awal disuruh mengingat nikmat
Allah SWT supaya lebih gampang dalam menjalankan janji kita kepada Allah sami'na wa ata'na. Kenapa? Teringat dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala sehingga nggak ada alasan. Apa alasan kita untuk tidak sami'na wa ata'na sementara kita sudah mendapatkan sekian banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Ini juga salah satu caranya. Banyak ingat nikmat supaya gampang bertakwanya kepada Allah, jadi malu mau maksiati Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah. Innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, ya'muru ta'ala ibadahu. Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya bizikri ni'amihi, untuk mengingat-ingat nikmat-nikmatnya. Makanya dijamakkan oleh beliau ni'amihi, meskipun di ayat hanya bentuknya tunggal, mufrad, nikmatun. Ketika di tafsir beliau katakan ni'am, dijamakkan. Karena mufrad yang dimudhafkan tadi memberikan faedah umum. Ad-diniyah wa dunyawiyah. Coba ingat semua nikmat-nikmat Allah, baik nikmat keagamaan ataupun nikmat keduniaan. Bi qulubihim wa ansinatihim. Ingat-ingat dengan hati dan juga dengan lisan. Cara mengingat nikmat Allah itu dengan hati dan dengan lisan. Dengan hati dengan cara iktiraf, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Cara mengingat nikmat dengan hati itu bil iktiraf anna kullan ni'am min indillah, bahwasanya semua nikmat itu datangnya dari Allah, dengan pengakuan, mengaku dalam hatinya bahwasanya semua nikmat itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Semua yang kalian dapatkan berupa kenikmatan maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa alsinatihim, dan agar mereka mengingatnya dengan lisan mereka, bitahmid wa syukur alaih, dengan memujinya, dengan bersyukur kepadanya, dengan ucapan alhamdulillah dan ucapan-ucapan yang lainnya yang menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan menyebut-nyebut nikmat tersebut. Nah, bittahaddus bihi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun terhadap nikmat Rabbmu maka ceritakanlah kepada orang lain dalam rangka untuk bersyukur. Dengan apa ini? Dengan lisan. Nah, dan juga dengan anggota tubuh. Dan juga dengan anggota tubuh dengan cara menggunakan nikmat tersebut di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini arkanu syukur. Mensyukurinya dengan hati dan juga dengan lisan dan juga dengan anggota tubuh, dengan cara menggunakan nikmat tersebut untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salat malamnya hingga pecah kakinya. Maka kata Rasul SAW, afala akunu abdan syakura. Apakah salah kalau aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Nah, i'malu ala Dauda syukra wa qalilum min ibadiya syakur. Dan beramallah wahai keluarga Daud dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh beramal menggunakan anggota tubuhnya dengan menggunakan nikmat tersebut di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna fi istidamati dzikriha da'iyan li syukrihi wa mahabbat li syukrillahi ta'ala wa mahabbatihi. Karena dengan terus-menerus mengingat-ingat nikmat akan menjadi pendorong untuk bersyukur kepada Allah dan mencintainya. Wamtila'il qalbi min ihsanihi, dan penuhnya hati dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perlu terus-menerus mengingat nikmat Allah agar hati itu enggak pernah kosong dari rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan lebih sedikit untuk mengeluh. Kenapa? Kita ingat betapa banyak nikmat yang masih ada pada diri kita. Meskipun kondisi kita dari sebagian sisi masih sulit. Tapi jika dibandingkan dengan nikmat yang masih ada dan yang masih kita rasakan, tentunya tidak ada apa-apanya dibandingkan yang kita rasakan berupa kesulitan. Sebagaimana asar yang kita baca kemarin dari sebagian salaf.
Nah, ketika dikeluhkan sebagian salaf, maka ditanya, apakah kamu punya mata mau ditebus dengan harga 100.000? Kamu punya telinga mau tidak ditebus dengan 100.000? Nggak ada yang mau dia ditebus. Nah, itu nikmat yang masih apa ini? Yang masih tersisa pada dirinya. Dalam artian dia memiliki sekian juta mungkin dari harta atau sekian miliar bahkan yang dia tidak mau ditebus bahkan itu semuanya, dan semuanya masih menempel pada dirinya. Sehingga dengan banyak mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala pada diri kita, ini akan semakin mengecilkan peluang kita untuk mengeluh keadaan kita yang sulit. Karena kita akan melihat, mendapati bahwasanya nikmat yang masih ada dan masih kita rasakan itu ternyata masih jauh lebih besar dibandingkan nikmat yang dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa ayat ini ya, Pak. Jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga jangan pernah kosong waktu maupun hari-harinya kita dari mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fungsinya dan dampaknya sangat besar dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, sehingga akan semakin bertambah kecintaan dan rasa syukur kita, dan hati pun akan senantiasa penuh dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi zawalun lil ujub minan nafsi. Di dalamnya dengan mengingat-ingat nikmat itu juga akan menghilangkan sifat ujub dari diri. Sehingga nikmat yang sekarang kita rasakan itu kita sandarkan benar-benar murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nggak ada rasa ujub besar kepala. Oh, ini berkat aku rajin kerja keras, aku rajin mencari nafkah, aku rajin untuk mendapatkan harta dan yang lain-lainnya, sehingga aku bisa mendapatkan ini semuanya. Ini semua hasil kerja kerasku atau jerih payahku selama ini. Sekarang aku menikmati hasilnya. Nggak ada sifat seperti itu. Kenapa? Karena dia senantiasa ingat bahwasanya semua yang dia rasakan dari kenikmatan itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menghilangkan sifat ujub. Ini fungsi mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Kalimatnya cuma singkat. Wadzkuru nikmatallahi alaikum. Sudah. Coba kalian ingat-ingat nikmat Allah atas diri kalian, maka nggak akan pernah muncul sedikit pun rasa ujub. Nikmat sekecil apapun dia yakin itu datangnya dari Allah SWT, bukan hasil kehebatan dia dalam mendapatkannya, sama sekali bukan. Nah, di dalamnya akan hilang rasa ujub dari jiwa, bin ni'ami diniyah, dengan nikmat-nikmat keagamaan, wa ziyadah li fadlillahi wa ihsanihi, dan tambahan terhadap keutamaan dari Allah dan kebaikannya. Wa mitsaqahu, dan juga ingatlah perjanjian Allah Subhanahu wa taala. Wadzkuru mitsaqahu, ingat perjanjian Allah Subhanahu wa taala. Allazi wasaqakum bih, yang Allah buat janjinya dengan kalian dengan itu. Ai ahduhu allazi akhadhahu alaikum. Ini perjanjian dia yang dia ambil atas kalian. Walaisal murad bidzalika annahum lafazu wa nataqu bil ahdi wal mitsaq. Dan bukan yang dimaksudkan adalah mereka mengucapkan dengan lisan mereka perjanjian tersebut. Tidak, nggak ada. Nah, dulu kita nggak pernah mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala sami'na wa ata'na. Bukan itu maksudnya. Kita punya janji dengan Allah bahwasanya kita telah mengucapkan dulu sami'na wa ata'na. Wa innamal muradu bidzalika, yang dimaksudkan adalah annahum biimanihim billah wa rasulihi qadil tazamu ta'atahuma. Bahwasanya tatkala kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka konsekuensinya kita telah berpegang teguh untuk mentaati keduanya. Sehingga dengan kita mengatakan diri kita sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, konsekuensinya secara tidak langsung kita sudah berjanji untuk taat kepada siapa ini? Allah dan Rasulnya. Sehingga janjinya itu janji secara bahasa tubuh. Bukan dengan bahasa apa ini? Bukan bahasa lisan kita mengatakan sami'na wa ata'na, tidak. Tapi dengan kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita ngaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, konsekuensinya adalah sami'na wa ata'na. Itu maksudnya. Itu perjanjian kita. Ketika kita sudah beriman, ngaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, konsekuensinya berarti kamu harus sami'na wa ata'na. Bukan berarti kita dulu pernah janji sama Allah, mengucapkan dengan lisan kita sami'na wa ata'na, enggak. Sehingga janjinya ini janji dengan bahasa apa? Tubuhnya kita. Bahwasanya kita sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka tuntutannya adalah sami'na wa ata'na.
Nah, ini yang dimaksud dengan mitsaq. Perjanjian kita itu dengan Allah itu ini. Tatkala kita ngaku beriman pada Allah dan Rasulnya, berarti kita sudah memutuskan untuk senantiasa taat dan mendengar kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah janji kita. Nah, walihada qal, oleh karena itu Allah mengatakan, "Id qultum sami'na wa ata'na." Ai sami'na ma da'autana bihi min ayatikal qur'aniyah wal kauniyah. Kami mendengar apa yang engkau dakwahkan kepada kami, yang engkau serukan kepada kami, berupa ayat-ayatmu yang Qur'aniyah dan ayat-ayatmu yang kauniyah. Diperhatikan ayat-ayat Allah, baik ayat yang didengar atau ayat apa? Mar'iyah, yaitu alam semesta ini. Ini masuk kedua-duanya sami'na, didengar dan juga dilihat. Nah, ayat-ayat Qur'annya didengar, ayat-ayat kauniyahnya dia apa kan? Dilihat. Sam'a fahmin, tapi dengan pendengaran yang memahamkan. Bukan sekedar dengar dengan telinga, tapi pendengaran yang memahamkan diri. Wa id'anin wa qiyadin, dan pendengaran dalam rangka tunduk dan patuh kepadanya. Karena ada orang yang mendengar tapi tidak menjalankan. Sebagian orang-orang Yahudi mereka mengatakan sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami apa? Langgar, kami maksiati. Artinya dia hanya mendengar dengan apa ini? Pendengaran dengan telinganya saja. Nah, makanya di sini berkata beliau, sami'nanya harus sam'a fahmin. Harus sami'a yang memahamkan dan ketundukan kepadanya. Wa ata'na ma amartana bihi, dan kami akan taat atas apa yang kau perintahkan kami dengannya. Bimtisali, bil imtithal, dengan mengerjakan, wa ma nahaitana anhu bil ijtinab, dan apa yang kau larang kami darinya dengan cara menjauhinya. Sehingga untuk sami'na ini ayat kauniyah dan Qur'aniyah, kemudian untuk wa ata'na ini untuk perintah dan larangan. Wa hadza syamilun li jami'i syara'i'id din adz-dzahirah wal batinah. Dan ini mencakup seluruh syariat agama yang zahir maupun yang batin. Wa annal mu'minin yazkuruna fi dzalika ahdallahi wa mitsaqahu alaihim. Dan bahwasanya kaum mukminin seharusnya mereka mengingat-ingat hal tersebut. Perjanjian yang telah mereka buat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa takunu minhum ala bal, dan itu senantiasa ada di benak mereka. Wa yahrisuna ala adai ma umiru bihi kamilan ghaira naqis. Dan mereka semangat untuk menjalankan apa yang diperintahkan kepada mereka dengan sempurna tanpa kurang sedikit pun. Kenapa? Ingat ini sudah janji kepada Allah. Sehingga ketika dapat perintah, ketika dapat larangan, ingat bahwasanya kita sudah punya janji, konsekuensi, tuntutan dari keimanan kita untuk sami'na wa ata'na. Nah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah fi jami'i ahwalikum, dalam semua keadaan kalian. Innallaha alimun bidzatis sudur, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang disimpan dalam hati. Ai ma tantawi alaihi minal afkari wal asrari wal khawatir, apa yang terlipat di dalamnya. Tantawi itu terlipat, tersimpan di dalam dada, berupa pemikiran, berupa rahasia dan hal-hal yang terbetik, khawatir. Fahdharu, hati-hati kalian, an yattali'a min qulubikum ala amrin la yardah. Hati-hati kalian, Allah mengetahui apa yang ada di hati kalian berupa perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan berusaha untuk menyimpan hal yang tidak diridhoi meskipun dalam apa ini? Ingat Allah tahu yang di dalam hati. Aw yasduru minkum ma yakrahu, atau muncul dari kalian sesuatu yang membuat Allah benci. Wa'muru qulubakum bima'rifatihi, dan makmurkan hati kalian dengan makrifat Allah Subhanahu wa taala, dengan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbatihi, dan dengan kecintaan kepada Allah. Wan nush li ibadihi, dan menasehati kepada hamba-hambanya. Fa innakum in kuntum kadzalik, dikarenakan kalian jika menjalankan hal seperti itu, ghufira aw ghafara lakumus sayyi'at, maka dia akan mengampuni untuk kalian kejelekan kalian, wa dha'afa lakumul hasanat, dan dia akan melipatkan untuk kalian kebaikan, li ilmihi bisolahi qulubikum, karena dia tahu tentang kebaikan hati
kalian. Karena dia sudah tahu hati kalian itu bagus, maka dia akan menghapuskan kejelekan kalian dan melipat gandakan kebaikan kalian. Berapa faedah yang bisa kita ambil ya kawan dari ayat yang ketujuh ini? Yang pertama adalah wujubu zikri nikmatillah. Kewajiban untuk mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wujubu zikri nikmatillah taala. Kewajiban untuk mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini akan jadi lebih mudah bagi kita untuk menjalankan janji kita kepada Allah, sami'na wa ata'na. Dan lebih gampang bagi kita untuk wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Karena senantiasa ingat dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga malu. Mau enggak menjalankan perintah malu, mau enggak meninggalkan larangan itu malu. Karena udah merasa hutang budi kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya, kullu ma yatamatta'u bihil khalqu minan ni'am fahuwa minallah. Semua nikmat yang dirasakan oleh para makhluk datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu ni'am, kullu ma yatamatta'u bihi aw yatamatta'u bihil khalq minan ni'am fahuwa minallah. Semua nikmat yang dirasakan oleh para hamba, para makhluk itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Wadhkuru ni'matallah, nikmat Allah, semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mau yang mukmin, mau yang kafir, bahkan binatangnya semuanya datangnya dari Allah. Faedah yang berikutnya, yajibu 'alal mu'min an yatadzakkar al-mitsaq. Kewajiban seorang mukmin untuk ingat dengan janjinya kepada Allah. Kewajiban seorang mukmin untuk mengingat-ingat janjinya kepada Allah. Apa janjinya? Sami'na wa ata'na. Dengan lisannya atau dengan apanya janjinya? Dengan bahasa tubuhnya. Ketika dia beriman, maka konsekuensinya, tuntutannya adalah dia taat pada Allah dan Rasul. Kewajiban seorang mukmin untuk mengingat-ingat perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala untuk sami'na wa ata'na, untuk taat dan mendengar. Faedah yang berikutnya, wujubu taqwallah bi fi'lil awamir wa ijtinabin nawahi. Kewajiban untuk bertakwa dengan menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Kewajiban bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Faedah yang berikutnya, ilmullahi syamil lil batin wal zahir. Ilmu Allah itu mencakup perkara yang batin maupun yang zahir. Innallaha alimum bidatis sudur. Ilmu Allah mencakup yang batin dan yang zahir. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya, madarut taqwa 'alal qalbi. Pusatnya takwa adalah hati. Pusatnya takwa adalah hati. Oleh karena itu setelah Allah suruh kita untuk bertakwa, wattaqullah, Allah ingatkan dengan apa? Hati. Innallaha alimum bidzati sudur. Sebelumnya perintah untuk apa? Bertakwa. Setelahnya disebutkan tentang perkara apa? Hati. Nah, dan juga sebagaimana yang diucapkan oleh Rasul SAW, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Sampai berapa kali? 3 kali. Wa yushiru ila sadri. Dan beliau mengisyaratkan menunjuk ke arah apanya? Dadanya. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini. Takwa artinya sumber pertama kalinya takwa itu adalah dari dalam hati. Baru kemudian muncul imtitsalul awamir wajtinabun nawahi. Baru setelah itu muncul melaksanakan perintah dan meninggalkan apa? Larangan. Setelah tumbuh takwa itu di dalam hati. Nah, dan juga sebenarnya dalam hadis yang lain, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Nah, faedah yang terakhir, at-tahdid wal wa'id liman kharaja an taqwallah. Ancaman bagi yang keluar dari ketakwaan kepada Allah. At-tahdid wal wa'id liman kharaja an taqwallah. Ancaman bagi orang yang keluar dari ketakwaan kepada Allah.
Innallaha alimun bidzatis sudur. Ini ancaman sekaligus al-wa'du liman ittaqallah, dan janji bagi orang yang bertakwa. Ingat, Allah tahu apa yang dalam hati. Kalau baik dibalas baik, kalau jelek ya siap-siap saja. Sehingga ayat itu ujungnya bermata dua. Bisa ancaman, bisa janji. Karena tergantung apa isi dalam hati. Innallaha alimun bidzatis sudur, ini kan umum. Bisa di dalam hati itu baik, berarti janji. Bisa di dalam hati itu jelek, berarti ini ayat ancaman untuk kita. Nah, wallahu ta'ala alam bishawab. Ini tafsir ayat yang ke-7 dari surat Al-Maidah. Adapun lanjutannya ayat yang ke-8 dan setelahnya insyaallah ta'ala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.